Misalnya kemarin peristiwa yang terjadi, rakyat itu marah. Ada sesuatu yang tidak sambung dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, akumulasinya kemarahan itu dalam bentuk demo. Nah, demo hakikatnya itu boleh menyampaikan pendapat, itu boleh, ya. Negara tidak melarang dan dilindungi. Tetapi yang kita khawatirkan itu adalah batasan-batasan demo harus dijaga. Nah, jangan sampai kita ini melebihi kewenangan demokrasi, kemudian batas waktunya lebih, terus muncul anarkis. Dan saya yakin anarkis itu bukan jadi dirinya seorang intelektual, seorang pelajar. Itu adalah manusia-manusia penunggang ya, penyusup di balik demokrasi. Yang itu yang saya sayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Freddy. Selamat siang. Salam kemerdekaan. Merdeka. Kita kali ini berdiskusi di podcast Memorandum TV terkait persoalan-persoalan di tanah air yang juga mulai banyak perbaikan lah, dengan tema merawat kebangsaan, menjaga NKRI, Mas. Pasca aksi 25 Agustus kemarin, teman-teman kaum Gen Z, teman-teman kaum muda itu melakukan protes yang ternyata ekses manfaatnya juga bagus terhadap perkembangan pemerintah di tanah air. Meskipun ada persoalan-persoalan, yaitu kemarahan yang memang meledak-meledak sampai akhirnya merusak fasilitas umum, merusak gedung negara gerhadi. Dari posisi ini sebenarnya ada sisi bagusnya bahwa protes atau menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang, tapi pengerusakan fasilitas itu melanggar undang-undang. Ini yang harus digarisbawahi, sehingga kita mengangkat tema merawat kebangsaan, menjaga NKRI, Mas Freddy. Seperti apa harusnya yang dilakukan, Mas Freddy, supaya berbangsa dan bernegara ini, berpolitik ini, teman-teman muda sebagai generasi penerus bisa mengawal ekses demokrasi itu bisa berjalan baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita melihat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya, yang diatur dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45 di pasal 3 Indonesia adalah negara hukum. Bukan Makstat, apa Rekstat. Nah, segala sesuatu harus dilandasi dengan hukum. Terus kemudian kita punya ideologi namanya Pancasila. Jadi hakikatnya kita berhidup berbangsa bernegara, kita sudah dipedomani melalui dua hal itu, ideologi dan konstitusi. Nah, bicara dalam konstitusi itu juga salah satunya adalah bicara hak dan kewajiban sebagai warga negara ya, khususnya di dalam merawat, menjaga semangat kesatuan ya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satunya bahwa negara yang hadir ini kan memang itu sudah diatur oleh konstitusi dan diakui oleh beberapa negara dunia ya. Dari Indonesia merdeka ini bukan semata-mata hadiah, tetapi ini adalah perjuangan yang panjang ya, sejak zaman kolonial Belanda, Inggris dan Jepang yang konon cerita 3,5 abad, terus kemudian 3,5 tahun, 1,5 tahun, ya total ya hampir 400 ya. Nah, kita ini akhirnya dulu Indonesia ini negara besar yang dibawa sistem monarki ya, ada 3 kerajaan besar, Mojopahit, Sriwijaya dan Kutai. Tetapi dengan mengisi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45, sistem pemerintahan kita kan presidensial. Nah, semua dipimpin baik kepala negara maupun pemerintah itu di bawah namanya presiden. Nah, sekarang bicara masalah warga negara. Warga negara ini kan representasi daripada rakyat ya. Semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, equality before the law. Kemudian dalam merepresentasikan dalam proses membentuk satu pemerintahan, kita kenal beberapa teori ya. Ya, kalau kita ini dalam konteks presidensial ini kan memakai
fahamnya res politika montesquieu, tapi pembagian bukan pemisahan. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini ada pemisahan. Nah, kemudian dalam membangun satu sistem pemerintahan ada namanya demokrasi. Nah, kita ambil salah satu yang menurut paham dari ini ya, Presiden Amerika itu Abraham Lincoln ya, bahwa democracy is government by the people, from the people, and for the people. Bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi rakyat yang memang lebih diutamakan. Sedangkan sebagai penyelenggara negara maupun pemerintah, dalam hari ini adalah melayani rakyat. Makanya kemarin peristiwa yang terjadi, rakyat itu marah. Ada sesuatu yang tidak sambung dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, akumulasinya kemarahan itu dalam bentuk demo. Nah, demo hakikatnya itu boleh menyampaikan pendapat, itu boleh ya, negara tidak melarang dan dilindungi. Tetapi yang kita khawatirkan itu adalah batasan-batasan demo harus dijaga. Nah, jangan sampai kita ini melebihi kewenangan demokrasi, kemudian batas waktunya lebih, terus muncul anarkis. Dan saya yakin anarkis itu bukan jadi dirinya seorang intelektual, seorang pelajar. Itu adalah manusia-manusia penunggang ya, penyusup di balik demokrasi. Yang itu yang saya sayangkan. Makanya kemarin aparat penegak hukum ya, dalam hal ini ada kepolisian dan dibantu oleh TNI, dia sudah mengambil satu sikap tindakan. Ada beberapa yang sudah diamankan dan sekarang sudah proses. Memang penunggang-penunggang ini salah satu adalah kelompok yang memang sengaja membuat ricuh negara ini menjadi tidak stabil. Nah, oleh karenanya kita sebagai warga negara kita sadar bahwa dalam konteks keamanan leading sektornya adalah Polri. Nah, Polri tentu tidak bisa tinggal sendiri ya, dengan jumlah personil Polri juga terbatas. Ya, tentunya peran serta masyarakat harus peduli, peduli pada lingkungan. Nah, makanya kemarin Surabaya sudah mengantisipasi Jogo Surabaya. Itu benar dalam konteks masalah sistem keamanan lingkungan, siskamling itu boleh. Nah, itu dalam hal kepedulian masyarakat dalam rangka untuk membantu peran Polri untuk menjaga fungsi dia atau kewenangan beliau dalam konteks masalah keamanan. Makanya sejak ada peristiwa kejadian ya, hendaknya secepat mungkin harus koordinasi dengan Polri. Toh akhirnya juga Polri itu kecolongan ya, saya bukan dalam arti menyalahkan Polri secara institusi, ya memang itu ya Polri lagi apes lah. Makanya kalau saya bicara, siapa yang tanggung jawab ya, yang tanggung jawab komandan, tidak ada prajurit yang salah komandan. Ya, jadi faktor intelijennya juga pada waktu itu kecolongan. Ya ini nih. Nah, tapi apapun terjadi, Polri sekarang sudah memproses sampai nanti akan dilakukan langkah-langkah hukum. Nah, disinilah saya harapkan peran masyarakat, peran publik, kita tetap harus peduli. Peduli dalam artian yang skala kecil ada lingkungan, tempat tinggal kita, tempat bekerja kita, tempat gaul kita, ya itu harus kita jaga betul. Nah, terus kemudian, apalagi dengan perkembangan cyber, teknologi sekarang ini kan hoak-hoak kan sudah bersebaran kemana-mana. Ini yang perlu kalian ketahui. Kalau ada sesuatu yang nggak jelas, koordinasikan atau klarifikasi pada aparat yang terkait, yang paham tentang berita-berita hoak itu tenang nggak? Nah, ini yang gitu. Jadi jangan mudah kepancing. Check and recheck. Itu yang penting. Saya kira itu. Makanya kepedulian ini dalam menjaga keutuhan, stabilitas lingkungan khususnya dan stabilitas negara harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu Mas. Mas Freddy, dari posisi ini komunikasi sebenarnya menjadi hal yang paling penting supaya menjaga dan merawat kebangsaan dan NKRI itu. Kalau kemarin Mas Freddy melihat itu sebenarnya seperti apa sih Mas, kok sehingga muncul ledakan, muncul persoalan-persoalan, meskipun dari proses itu ada solusi akhirnya, ada perbaikan-perbaikan. Saya tidak dalam artian berprasangka pada siapapun juga.
ada kebijakan pemerintah yang memang tidak nyambung dengan keinginan publik, dengan keinginan masyarakat. Nah ini yang hal-hal kebijakan ya, kita tahu bahwa semua kebijakan itu ada landasannya, ada dasarnya itu hukum, ada landasannya ada undang-undang. Nah, kami terbiasa sebelum kami mengambil satu langkah-langkah kebijakan ya, apapun keputusan dalam hal masalah regulasi, tentu kami lakukan sosialisasi. Nah, di situ ada semacam public hearing ya. Kami tidak menutup mata, nggak menutup telinga ya. Itu sesuai dengan kompeten maupun kewenangan kami di provinsi. Nah, tapi kalau sudah bicara kebijakan menyusun satu produk undang-undang, itu bukan wilayah kami. Kami hanya wilayah perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu regulasi daerah. Nah, itu yang kami pun juga menyayangkan karena mengapa kejadian kemarin tanggal 25 ya sampai 31 itu sangat anarkis ya, cukup lama, seminggu. Dan ini dalam sejarah kehidupan saya ini belum pernah terjadi sebesar itu ya, kecuali dalam peristiwa G30 SPKI ya tahun 65 itu, marahnya publik terhadap komunis sampai akan membubarkan. Dan peristiwa Malari 74 waktu saya masih SMA tidak separah semacam ini ya, termasuk kemarin reformasi 98 yang 21 Mei yang puncak-puncaknya itu juga tidak ada anarkis sebesar ini. Lah sekarang kok justru aset-aset milik negara, milik pemerintah jadi sasaran. Ini saya yakin ini ada by design. Nah ini pelajaran yang harus kita renungkan sama-sama ya. Harapan kita ke depan ya jangan sampai terjadi lagi, terulang lagi. Apapun aset yang kalian miliki itu, terlepas itu aset pribadi, tetapi yang aset negara ini menjadi milik kita semua, milik negara dan milik rakyat juga. Yang kita punya kewajiban untuk melindungi, memelihara. Nah, pemerintah hanya sifatnya itu ya tanggung jawab secara formal gitu loh untuk menjaga aset. Ya kami sayangkan kayak kejadian beberapa tempat-tempat Polri khususnya ya saya sayangkan. Ini bukan ulah dari manusia terpelajar, tapi ini ulah daripada kelompok-kelompok kriminal yang terorganisir. Saya kira itu Mas. Pemirsa, dari diskusi ini ternyata komunikasi itu menjadi hal yang paling penting untuk menjaga dan merawat NKRI. Untuk melanjutkan diskusi lanjutan, kita break sebentar, monggo. Pemirsa, pendiri bangsa ini juga berupaya mendapatkan masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga keutuhan dan persatuan berbangsa, sehingga mereka memberikan falsafah Pancasila dengan konsep nilai gotong royong. Kenapa gotong royong itu menjadi penting untuk menjaga falsafah, menjaga NKRI dan mengawal demokratisasi di Indonesia? Mungkin Pak Freddy juga bisa menjelaskan ke sana. Kenapa sih kita harus gotong royong diperkuatkan? Karena Indonesia ini banyak pulau Mas ya. Banyak pulau, banyak budaya, banyak bangsa, banyak multi agama juga, sehingga konsep gotong royong itu menjadi pererat supaya falsafah Pancasila benar-benar bisa terjaga. Monggo Mas Freddy. Jadi kita sadar ya bahwa kita ini hadir di bumi ini nggak sendirian ya. Mulai kita lahir sampai menjadi dewasa dan sampai menjadi orang tua kayak Pak Freddy sekarang ini. Nah, sifat individualistis itu harus dijauhkan. Nah, sifat bermasyarakat itu harus dikedepankan. Makanya kita harus punya peduli. Nah, kalau kita peduli dengan lingkungan yang terdekat, misalkan tempat tinggal kita harus peduli. Nah, apa yang menjadi salah satu situasi kondisi yang harus kita antisipasi. Nah, diantaranya adalah gotong royong. Nah, pemerintah tadi saya harus sebutkan ada keterbatasan ya dalam konteks keamanan. Tadi Polri juga berujung tombak, saya juga punya keterbatasan. Pemerintah dalam hal ini juga punya keterbatasan dalam konteks membangun dari infrastruktur. Nah, hal semacam ini perlunya gotong royong ya. Tadi Pak Rey sudah menyebutkan di dalam
falsafah hidup kita Pancasila ini kan sudah dimaknai dengan namanya sila-sila yang ada ya. Nah, tentunya rasa persatuan ini harus dijunjung tinggi, rasa permusyawaratan, perwakilan ini juga menjadi salah satu bagian daripada kehidupan. Nah, makanya kepedulian itu tidak lepas daripada nilai gotong royong. Satu hal sekarang, Pak Dayat sebagai media, wartawan, saya sebagai praktisi politik yang dipercaya di DPRD. Saya tidak bisa harus istilahnya apatis pada mereka, tidak. Nah, makanya saya selalu berkolaborasi. Ya, apa yang Pak Pri lakukan di dalam konteks dari DPRD tentunya tugas utama untuk meliput ini adalah teman media. Nah, take and give ini juga bagian daripada gotong royong. Nah, itu salah satu yang penting. Yang penting adalah kepedulian. Kepedulian itu yang saya kira lebih utama, Pak Dayat. Ya. Kita jangan selalu berburuk sangka dengan siapapun juga. Ya, makanya Pak Freddy ini orang yang sangat mengedepankan berkomunikasi tanpa lihat batas, ya, tanpa kelas, ya. Semua Pak Freddy ada anggota DPRD, ini wakil rakyat, wis nggak delok rakyat sing milih aku mau enggak, tapi saya bagian daripada rakyat. Nah, suara rakyat itu saya dengar, suara itu suara Tuhan. Nah, jangan sampai saya itu nanti mengkhianati suara rakyat. Nah, makanya suara-suara ini harus kita dengar. Tentunya Pak Freddy juga punya keterbatasan. Tidak semua harapan dari masyarakat itu bisa terpenuhi, bukan karena saya apatis atau antipati, bukan. Ada keterbatasan juga gitu loh. Tapi insya Allah fungsi utama negara ini hadir itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam rangka untuk ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara, itu yang utamanya. Nah, belajar itu bukan hanya formal di tempat sekolah atau di kampus. Belajar itu lebih diutamakan di masyarakat. Di kampus itu kamu cari ilmu, cari pengetahuan. Tapi kalau sudah di masyarakat itu mencari pengalaman. Ya toh, makanya ada namanya seriositas antara ilmu dan pengetahuan kami peroleh di bangku sekolah dengan yang kamu peroleh di masyarakat. Nah, inilah perlunya take and give, ya, perlunya kepedulian, ya, perlunya kebersamaan, perlu gotong royong. Yang lebih utama lagi, Indonesia ini adalah negara yang tadi Pak Dan sebutkan dengan perlu keberagaman, ada kepulauan, ada budaya, ya, ada namanya bahasa, ya. Kalau bahasa utama kita memang Indonesia, ya. Agama ada 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan. Ini jauh negara, jadi jangan bicara terlalu ego gitu loh. Makanya Jawa Timur ini dengan terbitnya Perda tentang kehidupan toleransi keberagaman itu menjalin, nggak banding-bandingan. Kamu dari Aceh, dari Papua, dari Ambon, dari Maluku, kamu selama tinggal berkarir di Jawa Timur, hakmu sama, nggak ada beda-beda, ya toh. Nggak memandang kamu agamamu Islam, Kristen, Katolik. Yang penting kamu orang prestasi, dan prestasinya itu bukan untuk milik kita sendiri, tetapi prestasi ini yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat. Itu ya. Contoh Pak Redi, sekarang saya sekolah sampai dengan S3 misalkan, loh bukan untuk gagah-gagahan, ya toh. Semua ilmu itu ya saya sampaikan, ya, semacam hari ini saya ada di memorandum, ya saya sampaikan gitu loh. Intinya gitu. Jadi jangan memelihara kesombongan, ya, jangan memelihara apatis, tetapi peliharalah nilai silaturahmi, nilai komunikasi, nilai gotong royong, nilai kepedulian. Artinya kita butuh mengingatkan masyarakat, Mas Freddy, ya, bahwa demokratisasi Pancasila itu kekuasaan negara yang dipegang oleh rakyat melalui pemerintahan. Ya. Ini yang harus dijaga, mandatori rakyat dari pemerintahan. Ini yang harus dijaga. Betul. Dan di arah ke sini kadang pemahaman itu bukan agak luntur, maksudnya, agak mulai hilang itu. Apa yang perlu di-freshkan lagi, Mas Freddy, supaya rakyat ini benar-benar paham menjaga NKRI itu harusnya seperti apa, Mas? Makanya gini ya, untungnya kalau kita bermasyarakat, ya,
jangan pernah meninggalkan dalam konteks dunia beraktivitas. Ilmu dan pengetahuannya hanya sebagian kecil yang kita peroleh di perguruan tinggi atau di sekolah ya. Yeah. Tetapi manfaat ilmu dan pengetahuannya lebih banyak kalau kita di Masyarakat. Harus bermasyarakat. Nah, dengan kita makin bermasyarakat, akhirnya kita makin alam pikiran kita makin terbuka, makin luas. Nah, apalagi jangan merasa memelihara kesombongan. Wes aku pangkat, aku sugi. Itu bagian dari orang yang bodoh, orang tolol. Justru apa yang kita miliki itu bukan hanya semata-mata milik kita pribadi, tapi ini bagian daripada masyarakat. Misalkan saya ada rezeki ya dalam agama saya di Islam ya. Sodakoh, sekian persen itu rezeki kita harus kita sodakohkan. Itu saya kira satu kepedulian. Nah itu Pak Dan. Jadi yang saya inginkan adalah keberagaman kepedulian. Jangan individualistis. Makanya kemarin saya juga diwawancara oleh salah satu media yang menyampaikan bahwa Pak itu bagaimana kelompok rumah elit. Ya sudah pandai-pandai menyampaikan gitu loh. Ya nanti kalau dia ada apa-apa, harta pangkat jabatan yang nggak go mati kok. Yang kita bawa kan adalah nama baik. Ya teman banyak kan itu. Ini gitu kadang ya. Menipisnya bersosial itu karena sekarang itu lagi seneng flexing Mas ya. Orang seneng pamer, orang seneng apa. Ini kadang meningkatkan jarak. Ada jarak antara masyarakat karena itu. Padahal di Pancasila tidak mengajarkan itu. Tidak mengajarkan itu. Mungkin Mas Freddy, apakah ini menjadi problematisasi sosial di era semakin majunya teknologi, semakin majunya AI, apakah itu menjadi tantangan kita Mas? Untuk lebih lanjutnya kita sampaikan dalam hal ke depan. Terima kasih Mas Freddy. Pemirsa, diskusi lanjutan ini ternyata semakin menarik. Persoalan Pancasila, persoalan kebangsaan, persoalan menjaga NKRI ternyata tidak sesederhana itu sebenarnya. Meskipun dari konsep pendiri bangsa ini mencoba menerjemahkan secara sederhana bahwa kita menjadi negara yang banyak bangsa, banyak budaya, banyak bahasa, dan multi agama, harus punya satu konsep, yaitu yang konsep dinamakan Pancasila. Cuman jauh-jauh di belakang ini mulai banyak orang yang flexing, orang yang pamer kekayaan, itu ternyata tidak sesuai dengan amanah Pancasila Mas ya. Dan itu membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Padahal di sisi konsep Pancasila adalah gotong royong. Di konsep gotong royong itu menyebutkan bahwa tidak ada kelas di situ untuk membangun bangsa, untuk membangun negara. Mas Freddy, di kemajuan teknologi yang semacam ini, apa sebenarnya Mas Freddy? Apakah ini menjadi tantangan? Apakah ini menjadi persoalan? Dan solusinya harusnya seperti apa sehingga menjaga NKRI ini di era Indonesia ke 80 tahun Mas Freddy ya. Ini umur yang juga lumayan mulai besar lah, umur yang mulai tua lah Mas Freddy. Seperti apa itu Mas Freddy? Jadi gini, saya membedakan beberapa klaster manusia ya. Kalau manusia yang terpelajar, terdidik, yang saya lakukan satu ya semacam penelitian secara nggak langsung ya. Mereka masih lebih mengedepankan apa istilahnya merendah. Orang makin punya kedudukan tinggi, itu makin merendah. Dan ini rata-rata dari pelajar. Nah, kalau dalam konteks ini kalangan selebritis, dia kan perlu adanya popularitas. Nah, cuma sayangnya selebritis yang sudah populer ini direkrut oleh partai menjadi anggota DPR gitu. Nah, jangan lupa di anggota DPR itu pelayan, bukan pamer selebritisnya itu. Ya tuh orang walaupun nggak pamer dia tahu gitu loh. Nah, jangan lupa kan pamer. Ya kalau orang sudah pamer pangkat kayak ini ya sudah terindikasi bahwa ini orang, kalau bahasa saya agak ekstrim ya, orang ini terlalu sombong juga termasuk orang ini bukan tergolong orang yang terpelajar. Kalau orang terpelajar tidak
membangun kesombongan. Makanya jati diri kita sebagai orang Timur itu kan kesederhanaan yang kita harus jaga. Nah, saya banyak kenal teman-teman yang termasuk konglomerat ya. Justru yang mereka itu tidak menunjukkan identitas Pak Aceh itu orang yang kaya, orang berat. Malah seperti itu Mas Freddy. Ada memang, ada beberapa. Ada beberapa, saya tahu lah. Padahal sekarang lebih seneng crazy rich Mas ya, dianggap lebih, dianggap kaya. Tapi ada beberapa kelompok tertentu ya. Apakah itu yang sudah tua, yang remaja, yang muda, itu masalah mental, kasuistis itu ya itu tadi. Kalau saya nilai kalau mereka orang terpelajar ya bahasanya nggak begitu. Kalau saya yakin terpelajar ya kita malu lah, ya itu pamer itu kan malu ya. Selama kita masih mampu berbuat sesuai dengan yang kita lakukan secara pribadi ya kenapa harus kita pamer. Contohnya saya kemana-mana masih bawa mobil sendiri, nyuper sendiri. Ya tunjukkan saya masih kuat. Meskipun punya ajudan Mas. Tidak punya ajudan saya, tidak punya. Ya kalau staf biasa. Staf biasa. Ya saya nggak punya ajudan gitu. Nah sopir pun ya saya kalau keluar kota baru saya berbutuh teman toh. Kalau dalam kota ngapain saya bilang? Ya toh dulu saya pernah menjadi ketua komisi A, pernah sodori di salah satu provinsi di Jawa Timur punya perda tentang masalah protokoler pengawalan. Setelah saya pelajari SKOPO protokoleran saya tutup namanya konsep raperda itu saya tutup nggak saya pakai. Nah kalau ini saya teruskan ya tambah kemeliti nanti oknum tertentu. Dan itu membuat jarak Mas ya. Iya, justru kita ini lebih familiar, lebih dekat dengan masyarakat dan gitu. Nah kalau saya model begini masyarakat kan enggak canggung. Tapi coba saya menjadi seorang pejabat, waduh sungkan Pak Freddy gitu. Ya gitu. Jadi sekali lagi dalam konteks kita sebagai orang Indonesia yang saya tahu jati dirinya, yaitu yang kita depankan adalah kesederhanaan, punya nilai gotong royong, kepedulian, ya, terus kebinekaan. Nah itu bagian daripada spirit nilai-nilai kebangsaan yang ada di masyarakat kita secara umum kan gitu toh. Sebenarnya sederhana Mas ya. Iya. Nah, kalau dulu memang ya saya nggak banding-bandingkan ya. Nah, ada pembatasan ya. Kita sadar bahwa masyarakat kita ini kan masih banyak yang tergolong masyarakat miskin. Ya nggak pantas lah. Kecuali kalau mereka itu sudah mapan ya. Terus bukan terus setelah mapan kita sombong enggak. Ya pantas-pantasnya kita nggak pamer lah. Paling enggak ya tahu diri lah. Ya toh. Orang walaupun tidak mengetahui kalau orang tergolong kaya harus tahu sendiri untuk apa pamer. Nah berarti kalau orang pamer kalau dulu istilahnya apa OKB ya? OKB orang kaya baru. Kan gitu. Nggak perlu sudahlah. Bahasa anak muda flexing ya. Flexing ya sekarang ya. Nggak perlu. Pamer. Yang penting ya itu tadi. Hidup bermasalah itu enak ya. Saya ini pernah pengalaman Pak Dayat ya. Mohon maaf. Karena berangkat saya ini memang seorang aktivis. Saya punya tempat memang, itu saya punya komunitas sama KPK, Komisi Pejalan Kaki. Lah itu macam-macam, ono sing toko partai merah, partai kuning, partai biru, pejabat, sekarang ono sing bagian tukang batu, ya tuh. Komunitas pejalan kaki, disingkat KPK. Enggak ada, kadang-kadang nanti kita giliran sebulan sekali atau 2 bulan sekali, sopo sing traktir, mangan, ya tuh. Kode kaki 5 gitu. Ya kita tunjukkan bahwa jadi kita ini rakyat gitu loh. Iya toh. Dari rakyat itu rakyat gitu loh. Nah, saatnya kita juga harus menyadari toh bahwa kita butuh masyarakat yang lain kan gitu. Jadi kesombongan betul-betul harus dihindari. Yang penting adalah rasa gotong royong, sederhana ya. Yang lebih penting lagi punya rasa kepedulian dari semua aspek ya toh sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Saya kira itu Pak Dayat. Pemirsa ternyata pendekatan komunikasi terus jejaring itu menjadi sangat penting untuk menjaga dan merawat kebangsaan. Terkait problematika sosial itu sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata bagi Mas Freddy adalah sebuah tantangan Mas ya, yang harus dihadapi dengan konsep Pancasila.
kita harusnya bersyukur hidup di tanah air Indonesia ini, hidup di Jawa Timur yang gemaripah, lojinawi, makmur, keberagaman, meskipun banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, soal tenaga kerja, soal apa, itu menjadi salah satu tantangan bahwa bertanah air, berkomunikasi dan saling toleransi itu menjadi perlu digarisbawahi Mas Faridi ya, untuk menjaga toleransi dan keberagaman di tanah air. Demikian pemirsa, terima kasih dari saya. Ke diskusi ini kita bersama Bapak Dr. Haji Freddy Purnomo SH MH dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, fraksi Golkar. Mungkin dan kita berharap diskusi kali ini juga bermanfaat khususnya bagi generasi penerus. Dari saya Rahmat Hidayat, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.